أشهد أن عليا ولي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan mereaksi, yaitu ada satu video. Video ini sudah lama sih, akan tetapi saya menemukan satu video ini, yaitu ketika ada oknum, yaitu anggota Banser, telah mengawal ulamanya Syiah. Yang saya aneh, ulama Syiah ini, dia ini mengkafirkan seperti para sahabat, yaitu sahabat Abu Bakar, kemudian mengkafirkan sahabat Umar, Utsman, dan Muawiyah. Nah, akan tetapi, kenapa kelompok takfir yang sebenarnya ini ya disambut dengan mesra oleh oknum Banser? Nah, teman-teman semuanya, mari kita saksikan videonya ya. أشهد أن عليا ولي الله. Jadi ini adalah tokoh Syiah yang pernah ke Indonesia ini di depan umum mengaku sebagai imam perdamaian ya. Jadi tokoh yang dikawal oleh Banser ini, dia mengaku sebagai tokoh perdamaian dan sangat mendambakan persatuan, yaitu Ahlus Sunnah dengan kelompok Syiah. Mari kita lanjutkan ya. Nah, jadi di sini dia berkunjung ke Masjid Sunni ya untuk mempererat tali silaturahmi ya. Jadi ulamanya Syiah ini berkunjung di Masjid Sunni. Dia konon dia itu menyambung silaturahmi dengan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di sini namanya Imam Tauhidi. Mari kita lanjutkan. Dia bertemu dengan ketum PBNU ini dah lama yang dulu ya, dan memperlihatkan wajah ramah damainya ternyata. Kemudian ya, dia ini mendapat medali emas penghargaan di konferensi internasional, yaitu para pemimpin agama karena sikap penuh toleran dan damai, tapi ternyata ini cuma takiyah ya. Ternyata semua itu hanya dusta takiyah ala Syiah. لعن على عدوك يا علي فاطمة أما اليوم ضمك يا سلمك يا عائشة. لعن على عدوك يا علي فاطمة أما اليوم ضمك. Many of us today believe that Muawiyah is the son of Abu Banyak dari kita berpikir Muawiyah adalah putranya Abu Sufyan. Sufyan, and this is not a fact. This is not a historical fact. And the second was because there is something between Muawiyah and Umar, and later on we find that they inherit each other. Therefore, when you take a look at Nahj al-Balagh and the writings of Al-Allam al-Hilli and who they refer to, you find that no one that can oppose Ahlul Bayt, number one, number two, number three, Muawiyah, Yazid, all of them, except that they are of haram birth. Subhanallah ya. Jadi mereka mengatakan bahwa Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, dan kemudian Muawiyah, kemudian Ibunda Aisyah juga ya. Jadi mereka semua dilahirkan secara haram. Subhanallah, astagfirullah. Yang saya heran kenapa
ulama Syiah ini ya disambut mesra dengan oknum Banser. Itu yang saya heran ya teman-teman. Padahal inilah sesungguhnya mereka adalah kelompok takfiri ya. Jelas-jelas kelompok takfiri. Fatima had many enemies. Who was the main enemy of Fatima? Umar, who killed Fatima. Oh. This entire universe only exists because of la'nat bar Umar. Nah, ini yang tadi yang orang yang dikawal oleh Banser ya. Orang-orang Syiah ini memanggil kita, orang-orang yang memerangi Syiah ini, dengan nyebut kelompok takfiri. Betul, saudara-saudara dengar? Sekarang biasa disebut sebagai takfirisme. Kecenderungan satu kelompok orang untuk mengkafir-kafirkan orang lain yang berbeda faham atau berbeda pandangan dengan dia. Dan gejala ini menurut saya sungguh sangat memprihatinkan, merupakan ancaman global, dan salah kalau orang menganggap bahwa negeri kita ini bisa bebas dari ancaman takfirisme. Semestinya dia yang kelompok takfiri ya, yang mengkafirkan para sahabat ya, yang resikonya luar biasa besar. Mereka menyebut kita ini kelompok takfiri. Apakah benar? Tapi justru orang-orang Syiah ini mengkafirkan orang-orang yang dipuji oleh Rasulullah, dipuji oleh Rabbil Alamin. Jadi kata Habib Ahmad Zain Al-Kaf ya, orang-orang Syiah ini mengkafirkan orang yang dipuji Rasulullah SAW seperti para sahabat ya, Masya Allah ya, yaitu Abu Bakar ya, Abu Bakar Asy-Syiddiq ini dikafirkan oleh orang-orang Syiah. Kemudian sahabat Umar dikafirkan oleh orang-orang Syiah. Sahabat Utsman dikafirkan. Padahal sahabat ini sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bisa dikafirkan kelompok Syiah? Ya. Bahkan Ibunda Aisyah juga ya. Dan sahabat Umar juga dituduh membunuh Fatimah. Bahkan orang-orang Syiah ini menfitnah sahabat seperti Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, ini merebut kekuasaan. Maksudnya setelah peninggalan Rasulullah SAW ya, kata beliau, setelah peninggalan Rasulullah maka nanti khalifah akan diganti oleh sahabat Ali. Ini adalah khurafatnya orang-orang Syiah. Nah teman-teman semuanya, jadi kita akan mengambil ilmu dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang khurafatnya orang-orang Syiah ini. Kenapa orang-orang Syiah ini mengkafirkan para sahabat Nabi SAW yang sudah dijamin masuk surga, seperti Abu Bakar dan lain-lain. Orang yang menyaksikan bahwa Abu Bakar, Umar menjadi khalifah, ini sahabat semua dihukumi kafir. Subhanallah, ini sangat ngeri sekali ya teman-teman semuanya. Semestinya yang takfiri itu bukan salafi yang dituduh takfiri ya, bahkan kajiannya dibubarkan. Sesungguhnya yang takfir itulah orang-orang Syiah. Nah, mari kita dengarkan ya penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullah Ta'ala. Ali bin Abi Thalib. Itu disampaikan di mana? Disampaikan di Al-Ghadir. Makanya orang-orang Syiah punya hari Id yang ketiga, Idul Fitri, Idul Adha sama Idul Ghadir. Kenapa? Karena disitulah Nabi memberikan wasiat di hadapan para sahabat bahwasanya yang akan menjadi penggantiku setelah aku meninggal dunia adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini khurafat mereka. Awal daripada khurafat mereka. Kemudian ya, ternyata waktu Nabi SAW meninggal dunia, siapa yang diangkat menjadi khalifah? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, ini musibah bagi Syiah ya. Menurut Syiah yang harusnya jadi pemimpin adalah Ali bin Abi Thalib. Berarti Abu Bakar telah merebut ya, telah kufur kepada wasiat Nabi SAW. Nabi suruh dan Abu Bakar dan para sahabat hadir di Al-Ghadir bahwa saya yang menjadi penggantiku adalah Ali. Ternyata Abu Bakar kufur. Setelah Abu Bakar kufur, Umar kemudian mengambil kepemimpinan, kufur juga kepada Ali. Kemudian Umar kufur,
Utsman juga ngambil kepemimpinan dari siapa? Merampas kepemimpinan daripada Ali. Sehingga tiga ini kafir. Dan seluruh sahabat tatkala mengangkat Abu Bakar sebagai pemimpin, maka mereka semua murtad tatkala itu. Apa dalilnya? Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum." Tidaklah Muhammad kecuali hanyalah seorang rasul, telah berlalu rasul-rasul sebelumnya yang mereka juga meninggal dunia. Apakah jika Nabi Muhammad meninggal dunia atau terbunuh, kalian akan murtad? Ya, kata mereka ini ayat menunjukkan sahabat murtad semua tatkala itu. Tatkala Nabi apa? Dan ayat tadi juga nggak ada hubungannya dengan masalah wasiat, tapi mereka gatok-gatokkan sebagaimana kalau kita bilang tafsir gatok ya. Jadi dari sini mereka mengkafirkan para sahabat. Dan seluruh sahabat yang membenarkan Abu Bakar maka mereka juga kafir. Dan semua yang mengimani Abu Bakar adalah khalifah yang pertama semuanya kafir. Kenapa? Karena berarti akidah mereka tentang Imam 12 hancur. Karena imam pertama harusnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Maka sebelum Ali bin Abi Thalib tidak ada yang boleh sah. Yang sah cuma 12 imam. Paham? Paham tidak? Paham. Maka dari sini antum tahu bahwasanya Ahlus Sunnah atau Muslim Islam dan Syiah tidak mungkin bersatu. Kenapa saya katakan Islam dibangun di atas meyakini sahabat adalah orang-orang yang udul, yang adil, orang-orang yang terpercaya. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah sampai kepada kita melalui siapa? Para sahabat. Sementara agamanya Syiah tidak mungkin berdiri kecuali para sahabat kafir. Saya ulangi, agama Syiah tidak mungkin berdiri kecuali para sahabat apa? Kafir. Kalau para sahabat tidak kafir berarti Abu Bakar sah. Kalau Abu Bakar sah berarti agama Syiah buyar. Nah, teman-teman semuanya, jadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Anirja MA Hafidhullah Ta'ala. Jadi, alasannya Syiah mengkafirkan para sahabat seperti Abu Bakar, nah ini nih. Jadi orang-orang Syiah ini mengkafirkan para sahabat dengan berdalil yang tidak nyambung, yang seperti Ustadz Dr. Firanda Anirja MA Hafidhullah Ta'ala tadi jelaskan. Jadi dia mengambil dalil dari Al-Quran, kemudian cok gali cok gitu ya. Jadi cocok logi. Jadi ayat itu menjelaskan ya, digabung-gabungkan ya, dicocok-cocokkan untuk mengkafirkan para sahabat Nabi SAW. Karena keyakinan orang Syiah ini setelah peninggalan Nabi SAW yang menjadi khalifah itu sahabat Ali. Ini keyakinan orang-orang Syiah ya, harus Ahlul Bait ya. Dan kemudian Abu Bakar ternyata diangkat menjadi khalifah. Kemudian orang-orang para sahabat menyaksikannya dan mentaatinya. Kemudian orang-orang Syiah ini menyebut bahwa orang-orang yang mempercayai bahwa mentaati bahwa Abu Bakar sebagai khalifah, maka ini adalah kafir. Jadi semua para sahabat Nabi yang mempercayai dan mentaati Abu Bakar menjadi khalifah, semua kafir. Ini adalah hal yang mengerikan ya. Dan sesungguhnya, semestinya yang takfir itu adalah orang-orang Syiah. Jadi tidak ada Salafi yang suka mengkafir-kafirkan, ini tidak pernah ada dalam kajian Salafi. Bahkan dalam kajian-kajian Salafi ini tidak mudah untuk mengkafirkan kaum muslimin karena pertanggungjawabnya berat, harus ada hujah, harus ada ijma yang menyaksikannya ya. Jadi itu tidak benar ya teman-teman ya. Jadi yang saya anehnya kenapa orang-orang Syiah ini yang seperti tadi itu sampai dikawal oleh Banser ya, kemudian bertemu dengan mantan ketua PBNU ya. Nah itu yang saya heran, kenapa sampai diterima dengan mesra gitu ya, padahal sesungguhnya orang-orang Syiah ini sedang bertakyah, padahal di belakangnya mengkafir-kafirkan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi Syiah ini bukan bagian dari Islam, maka agama Syiah dengan Islam ini tidak akan bersatu. Nah oke teman-teman semuanya, jadi sudah jelas ya penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Anirja, yaitu terkait tentang kenapa Syiah ini sangat membenci banget sama para sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga, yang Allah puji langsung ya. Oke teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.